Nah, saudaraku, berikutnya ya. Dan di akhir zaman ini orang-orang seperti itu ya, orang-orang seperti itu akan gampang terseret dan terperdaya. Ya. Di akhir zaman kita tahu Bapak Ibu Saudara, di mana kehidupan ya semakin berat, semakin sukar ya. Penghasilan semakin menipis ya. Tabungan juga semakin menipis. Bapak Ibu Saudara, cari duit semakin susah, Bapak Ibu Saudara, ya. Terutama akibat pandemi COVID-19 ya. Terutama akibat pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara. Ya. Harga barang-barang semakin mahal, Bapak Ibu Saudara, ya. Sulit membeli ya, membeli beras aja untuk dimakan sehari-hari. Ada banyak orang di luar sana yang mengalami kesulitan untuk beli beras, membeli minyak, ya kan, membeli apalagi ikan, sayur dan lain sebagainya. Ada banyak orang hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Kami menyaksikan sendiri ada orang-orang seperti itu. Nah, semua ini juga berakibat kepada stamina ya, pada kesehatan tubuh jasmani manusia, Bapak Ibu Saudara. Ketika asupan sudah makin berkurang, pikiran dikuasai oleh kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, maka akan mengganggu imunitas tubuh, Bapak Ibu Saudara, ya. Maka kesehatan manusia pun hari-hari ini benar-benar rapuh. Hingga rupa-rupa penyakit begitu gampang menyerang orang saat ini, membuat banyak orang yang tiba-tiba udah pulang ya. Udah tiba-tiba udah pergi, Bapak Ibu Saudara. Banyak, dan jumlahnya banyak, dan intensitasnya semakin meningkat, Bapak Ibu Saudara. Ya, akibat daya tahan tubuh, terutama daya tahan iman manusia hari ini semakin rapuh. Nah, malam hari ini kita bagikan supaya apa? Supaya daya tahan iman Bapak Ibu Saudara kuat dan akan berdampak kepada imun ya. Iman yang kuat, yang sehat akan berdampak kepada imun tubuh yang kuat dan sehat. Ada amin, Bapak Ibu Saudara? Nah, saudaraku, saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Di akhir zaman tak ketinggalan, Bapak Ibu Saudara, pelbagai bencana alam, kan begitu ya, berbagai bencana alam yang menelan tidak sedikit korban jiwa. Ya, seperti ya, di mana-mana, bukan hanya di tempat kita, bukan hanya di sekitar kita, di mana-mana di seluruh muka bumi ini kerap kali terjadi bencana alam di akhir zaman ini. Nah, semua ini, Bapak Ibu Saudara, kesulitan, tantangan, bencana alam ini, Bapak Ibu Saudara, semua ini akan memperapuh iman orang yang hatinya condong hanya kelangsungan hidup di bumi. Kan begitu? Ya, yang hatinya hanya condong pada kenikmatan badani. Di mana orang-orang seperti itu tidak mempercayakan hidupnya pada janji-janji perlindungan serta pemeliharaan Allah. Tidak trust ya, tidak fully trust, percaya sepenuh kepada firman Tuhan. Tidak percaya sepenuh kepada firman Tuhan. Kalau percaya sepenuh kepada firman Tuhan, dia akan melekat kepada roh Tuhan, akan senantiasa membangun hubungan yang tidak sekedar dekat, tapi melekat dan intim dengan Bapa di sorga melalui roh Tuhan, melalui firman Tuhan. Jadi itu dia. Kalau hatinya condong kepada kelangsungan hidup di bumi saja, ya pakai saja ya, maka hatinya akan menjauh dari Allah yang mengutamakan kerajaan surga. Ada banyak orang yang lupa, Bapak Ibu Saudara,
bahwa selama pelayanan Tuhan Yesus, saudara baca 27 kitab dalam perjanjian baru itu lebih banyak, ya, lebih banyak. Mungkin persentasenya itu mungkin di atas 65%, bahkan sampai 70%, itu berbicara tentang hidup yang akan datang, berbicara tentang hidup kekal, berbicara tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kekekalan. Semua perkataan Tuhan Yesus itu berbicara tentang hidup yang akan datang. Bahkan semua tulisan-tulisan rasul-rasul dan rasul Paulus khususnya itu semua bermuara kepada hidup kekal. Ah, itu dia saudaraku. Nah, itu sebabnya orang-orang yang hatinya tidak condong ke situ, condong kepada kesementaraan ini, maka akan mudah digulung, digilas, ya, diteror oleh rupa-rupa kesulitan hidup di akhir zaman ini. Orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku, akan dengan mudah menyerah kepada tawaran-tawaran, ya, tawaran-tawaran jalan keluar dan bantuan-bantuan yang datangnya, ya, dari dunia ini. Itu dia, akan mudah. Yang penting bagaimana supaya bisa bertahan hidup. Itu tawaran mau dari mana, asal usulnya nggak peduli. Kan begitu Bapak Saudara. Apa tujuan dibalik tawaran bantuan itu nggak peduli. Itu sebabnya nggak heran banyak orang yang terjebak juga di media-media sosmed itu. Ada tawaran bantuan modal usaha, ada tawaran pinjaman lunak segala macam. Banyak orang terjerat. Banyak orang terjerat. Banyak orang jadi akhirnya bermasalah. Yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang hatinya condong hanya kepada kelangsungan hidup di bumi, ya, tidak peduli, ya, dengan dengan semua risiko, ya, ya, semua risiko di balik bantuan, di balik pertolongan, nggak peduli, nggak peduli. Yang penting bisa bertahan hidup, itu dia yang dipikirkannya. Berikutnya saudaraku, orang-orang seperti itu tidak rela menderita sementara demi iman setianya kepada Kristus. Tidak rela menderita sementara demi imannya kepada Yesus Kristus. Nggak rela, nggak rela. Karena memang kecenderungan telinganya pun hanya senang mendengar pesan-pesan, ceramah-ceramah tentang kemakmuran, tentang berkat-berkat, tentang kesenangan hidup. Karena memang orang-orang seperti ini ya senangnya hanya mendengar pesan-pesan, ceramah-ceramah, khotbah-khotbah yang seperti itu. Nah, ketika diperhadapkan dengan keadaan sulit seperti 2 tahun terakhir ini, orang seperti ini nggak bisa mempertahankan imannya. Ada yang diam-diam imannya gugur, diam-diam nggak kelihatan. Dan orang-orang seperti ini, saudaraku, akan tetap lebih cenderung mengharapkan bantuan yang mudah didapatkan. Akan cenderung Bapak Ibu Saudara tidak rela menderita. Gak rela menderita. Gak rela menderita. Ya. Selanjutnya, orang-orang seperti ini lupa bahwa Tuhan sanggup
terlalu sanggup memelihara dan melindungi hidupnya dari pencobaan yang melanda seluruh dunia ini. Wahyu 3 ayat 10 kita buka sama-sama. Wahyu 3 ayat 10. Apa dikatakan di sana? Saya bacakan buat kita. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan itu sudah terjadi terutama 2 tahun terakhir ini, dan akan terus terjadi. Kita sudah dengar berita bahwa jenis virus itu bervarian. Saya nggak ahli di bidang itu, tapi itu yang kita dengar di berita-berita. Makin banyak jenisnya katanya, berarti pencobaan itu akan semakin berat, semakin mengancam, dan semakin meluas. Jadi pencobaan itu akan meningkat sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Daniel 12 ayat yang pertama, bahwa akan terjadi masa kesesakan besar. Jadi ini baru permulaan. Ya. Jadi orang-orang seperti itu, Bapak Ibu Saudara, yang hanya ingin kelangsungan hidup di bumi atau kesenangan hidup ini, ciri lainnya tidak suka mendengar perihal akhir zaman. Tidak suka. Karena itu membuat dia tidak nyaman. Ya, itu ciri lain. Selain ciri yang disebutkan, ya, bahwa dia tidak trust, tidak percaya sepenuh dan sebulatnya kepada janji Tuhan. Lewat kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, kami mendorong, ya, sebenarnya Tuhan lebih tepat. Tuhan mendorong kita, mengingatkan kita sekalian untuk memilih percaya saja janji perlindungan Tuhan. Kalau saudara dan saya percaya, maka berlakulah perlindungan Tuhan. Kan dikatakan, kalau saya ganti misalnya karena engkau, saya pakai dengan sementara saya pakai dengan kata jika. Jika engkau, ya, jika engkau menuruti firman Tuhan, tekun menantikan kedatangan Yesus, maka Tuhan pun akan melindungi saudara dan saya dari pencobaan-pencobaan yang sedang dan yang akan datang. Dilindungi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Percaya nggak Tuhan itu Maha Kuasa? Kalau Dia Maha Kuasa, tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Tidak ada yang lebih kuat dari Dia. Tidak ada yang lebih mampu dari Dia menyediakan segala kebutuhan kita. Itu saudaraku. Nah, selanjutnya kita lihat dari Amsal 14 ayat 12. Amsal 14 ayat 12, apa dikatakan di sana? Ya, demikian. Amsal 14 ayat 12. Oke. Oke, sebentar ya. Oke. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dalam konteks kita kini, hari-hari ini, ada orang-orang yang menyangka pilihan yang diambilnya itu adalah jalan yang lurus. Ada orang yang menyangka pilihannya itu adalah menyelamatkan dia. Tapi firman Tuhan katakan, ujung jalan dari yang kita kira lurus itu maut. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, hari-hari ini berdoalah, minta hikmat dari Tuhan dan kemampuan dari Tuhan membedakan
Pilihan mana yang saudara harus pilih? Jalan mana yang saudara harus tempuh? Jangan kemudian menyesal, penyesalannya tidak sementara, tapi penyesalan kekekalan. Minta Roh membedakan dari Roh Kudus, membedakan segala sesuatunya. Ujilah segala sesuatunya, kata. Di dalam Amos 4 ayat 6, Amos 4 ayat 6, dalam versi bahasa Inggris, "My people perish for lack of knowledge." Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Orang-orang yang kecondongan hatinya hanya untuk kelangsungan hidup di bumi, nggak suka pengetahuan, nggak suka belajar. Dia ingin jalan pintas, dia ingin jalan yang mulus saja gitu. Itu orang-orang seperti itu, saudaraku. Nggak mau dia ribet-ribet belajar. Padahal Tuhan mengatakan harus cerdik melihat tanda-tanda zaman. Jangan menutup mata terhadap perihal berita akhir zaman. Kan begitu, saudaraku, ya. Lalu kenapa berikutnya ini saling mengkait, ini saling terajut dengan baik. Lalu kenapa ada orang-orang yang sudah Kristen, sudah lahir baru, sudah melayani, tapi pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat ilahi, yang bersifat spiritual, yang bersifat akhir zaman tidak tersingkap. Kenapa tidak tersingkap kepada orang-orang seperti itu? Yaitu karena apa? Tidak takut Tuhan. Kalau saja takut Tuhan, maka Tuhan akan bukakan pengetahuan. Tidak bisa lari, saudaraku. Semua sinkron itu. Amsal 1 ayat 7 apa 17 ya, yang berkata bahwa permulaan takut akan Tuhan, ya. Amsal berapa itu, Bang? Ya kan? Amsal 1 ya, ayat 7 kalau nggak salah. Kita cek dulu. Kan begitu. Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Orang yang takut perut, saudaraku, tidak takut Tuhan tapi takut perut. Tadi dikatakan dalam Filipi atau Titus dikatakan bahwa Tuhannya perutnya. Jadi dia lebih takut kepada perutnya daripada kepada Tuhan. Orang yang tidak takut Tuhan tapi takut perut dan takut dunia ini, baginya tidak terbuka pengetahuan. Karena Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhanlah permulaan pengetahuan. Malam hari ini biarlah firman Tuhan ini mendorong Bapak Ibu Saudara sekalian, takutlah akan Tuhan. Pilihlah agenda Tuhan. Prioritaskanlah Tuhan dan kerajaan Allah serta firman Tuhan. Maka kepada engkau akan dibukakan pengetahuan itu. Roh Kudus akan mengkonflik, akan menyingkapkan, akan mengklik pengetahuan dan kecerdasan spiritual. Pengetahuan akan firman Tuhan. Bukankah dikatakan di dalam Daniel 12 ayat yang ke-4 ya kalau saya nggak salah, bahwa pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah, akan disingkapkan. Namun syaratnya harus takut Tuhan, harus hatinya condong pada Tuhan, firman Tuhan, kerajaan Allah, hidup kekekalan. Baru pengetahuan itu disingkapkan. Jika tidak ada selubung, ada tabir yang menutupi pikiran saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lanjutkan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, saudaraku, lalu jalan mana yang harus kita pilih? Ya, apa jalan keluar dari situasi hari-hari ini? Bagaimana supaya kita bisa memilih dua-duanya?
Kan begitu ya? Kelangsungan hidup selama hidup di bumi, selama berapa tahun kita Tuhan izinkan di bumi, tetap ada pemeliharaan Tuhan dan kelangsungan hidup dalam kekekalan. Apa jalan keluarnya supaya kita bisa dapat dua-duanya? Ya, apa jalan keluarnya? Mana jalan yang harus kita pilih? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada jalan, dan jalan itu hanya satu. Jalan itu telah memperkenalkan dirinya dan dicatat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, dialah sang jalan, satu-satunya jalan. Dialah satu-satunya kebenaran, dan dialah satu-satunya sumber kehidupan dalam kekekalan. Dialah satu-satunya sumber kehidupan untuk kekekalan itu. Kalau untuk hidup di dunia ini, saudara bisa menerima bantuan dari dunia, dan saudara akan tetap hidup di dunia ini. Tetapi untuk hidup yang sesungguhnya itu, yang dimasukkan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6, yaitu hidup kekal itu, saudara-saudara. Dialah sang jalan itu. Dan hanya saja jalan itu, Bapak Ibu Saudara, sempit. Ya, Alkitab yang mengatakan, ya, jalan itu sempit. Ya. Oke. Di dalam Matius 7 ayat 13. Yuk kita lihat Matius 7 13. Matius 7 13. Apa dikatakan di sana? Oke. Masuklah, ini ucapan Tuhan Yesus ya, saudaraku. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Jalan yang lebar itu adalah jalan pintas. Pastikan saudara untuk tidak memilih jalan pintas. Jalan yang menurut saudara lurus, jalan yang menurut saudara mulus, jalan yang menurut saudara lebar. Berhati-hati saudaraku, berhati-hati. Jadi untuk masuk kepada tujuan itu, tujuan yang kekal itu, ya harus melalui pintu yang sempit itu. Pintu sempit itu seperti apa rupanya? Yuk kita buka dari Matius 16 ayat 24. Matius 16 24. Matius 16 24. Apa dikatakan di sana, saudaraku? Ya, saya bacakan buat kita. Oke. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, termasuk saudara dan saya pada malam hari ini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut jalan-jalan Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus, bahasa Inggris dikatakan deny yourself, atau DTS, die to self, mati untuk diri sendiri. Dagingnya mati, keinginannya mati, ambisinya mati, egonya mati, kesombongannya mati, temperamennya mati, kebanggaan-kebanggaannya mati. Apalagi rasa superioritasnya mati, ya, merasa pintar sendiri mati, harus mati itu, ya, die to self, deny yourself. Kalau dalam bahasa Toba, maparsuada, wah itu berarti nol gitu kan, persuada dirim. Anggap tidak ada, anggap nihil, anggap nol. Itu Tuhan Yesus yang bilang, bukan pendeta.
Tuhan Yesus yang bilang, itulah jalan yang sesak dan pintu yang sempit itu. Harus memang mati untuk diri sendiri. Jadi harus disalibkan yang namanya kebanggaan, sukses, ya, kesombongan lah. Kalau bangga boleh saja dalam batas yang wajar, tapi kesombongan sukses, ya, menceritakan suksesnya, menceritakan hartanya, menceritakan pergaulannya, hutan dadu sianu, kan begitu kan? Ku kenal sianu, jenderal anu, ku kenal menteri anu, ku kenal konglomerat anu, ku kenal preman anu. Itu harus dibuang sama sekali, saudara-saudara. Karena itu membuat Tuhan cemburu. Tuhan bilang, ternyata idolamu bukan aku. Ternyata ada idolamu yang lain. Ternyata engkau kagum pada yang lain. Kekagumanmu bukan padaku. Tuhan cemburu. Dan kalau Tuhan cemburu, dikatakan oleh firman Tuhan, Dia adalah Allah yang cemburu, dan cemburunya menghanguskan. Saya sudah pernah mengalami itu. Karena saya mengutamakan seseorang dulu sekitar tahun 25 tahun yang lalu. Tuhan hanguskan semua. Tuhan hanguskan kesenanganku, cita-citaku, pokoknya ambisi, hangus semua. Udah kualami itu Bapak Ibu Saudara. Dihanguskan karena ada pribadi lain, ada sesuatu yang lain yang lebih kucintai daripada Tuhan Yesus. Saudara juga bisa, bukan hanya soal cinta kepada orang atau kepada suami, kepada istri, anak-anak. Itu makanya dikatakan oleh Tuhan Yesus, apabila seorang lebih mencintai ayah, ibu, saudara, istri, suami, anak-anaknya, bahkan nyawanya nggak layak. Ini yang betul. Ini yang betul. Jadi betul lah, memang sempit pintu itu, sesak jalan itu. Dan standar itu nggak akan diturunkannya, saudara-saudara. Oleh sebab itu berilah dirimu disalibkan kepada hal-hal yang duniawi, kepada hal-hal yang kedagingan. Salibkan. Nggak ada double standar mengikut Tuhan. Di satu sisi kita baik-baikan sama Tuhan, tapi di sisi lain, Tuhan tolonglah aku, izinkan melakukan kesenanganku. Tuhan izinkanlah aku dengan kesombonganku. Nggak apa-apa ya Tuhan, kan hari Minggu aku datang nyembah Engkau sujud-sujud. Hari lain izinkan aku sombong, izinkan aku arogan, tinggi hati. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu namanya double standard. Nggak bisa saudaraku. Only one standard. Ya standar yang dari Tuhan Yesus. Itulah jalan yang harus kita pilih itu. Jadi bukan pengikut Tuhan Yesus yang fanatik, bukan pengikut Yesus yang ekstrim, bukan. Yesusnya yang ekstrim. Yesus itu ekstrim menurut standar kita. Mau protes, ya proteslah Tuhan Yesus. Orang dia ngomong kok. Dia ngomong gitu kan. Nah, oleh sebab itu relakan hatimu diremukkan oleh firman Tuhan. Batu yang ada dalam hati saya izinkan dihancurkan oleh Tuhan, supaya rohnya leluasa memberi kekuatan baru kepada saudara untuk mengikuti jalan-jalannya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Di tengah-tengah jalan yang sesak itu, di tengah-tengah pintu yang sempit itu, ada nggak sih penyertaan Tuhan? Atau kita dibiarin susah sendiri, menderita sendiri, dibiarin semua kita mati martir dan seterusnya? Kira-kira seperti itu? Enggak, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak merancangkan sedemikian bahwa di tengah kesesakan akhir zaman ini, ya, di tengah kesesakan akhir zaman ini, saudaraku, Tuhan hadir bagi mereka yang mau melekat kepada Tuhan dan yang mau mengikuti jalan yang sempit dan sesak itu. Ya, saya ulangi sekali lagi. Tuhan menyertai, Tuhan ada bersama-sama dengan setiap orang yang mau memilih jalan yang sempit dan sesak itu, meninggalkan jalan yang lebar, lurus, dan
yang mulus itu. Tuhan ada, Tuhan menyertai, dan dia hanya ada di jalan yang sempit itu. Itu masalahnya, saudara. Tuhan Yesus hanya ada di jalan yang, di pintu yang sempit itu, dan di jalan yang dia hanya di situ dia hadir. Kalau di jalan yang besar, mulus, lurus, menggoda, dia nggak di situ dia. Itu yang perlu kita pahami, saudaraku. Maka apa buktinya? Ada Matius 28:20, ya, di Matius 28:20 Tuhan Yesus berkata, ya, lakukan firman-Ku, lakukan amanat agungku, maka aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman, sampai kesudahan zaman. Ada janji penyertaan Tuhan. Dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan, ya, burung di udara, ya, Matius 6:26, burung di udara saja dipelihara Tuhan. Tidak memintal, tidak menyimpan persediaan di lumbung, dipelihara Tuhan, nggak usah takut. Tuhan Maha Kuasa kok, dia sanggup, ya. Ada janji yang lain di dalam Kejadian 8:22 dikatakan, saudaraku, selama bumi ini masih ada musim menabur, ada musim menuai, masih ada sirkulasi kehidupan, saudara. Jangan takut, tidak ada padi, beras, tidak ada buah, tidak ada sayur, tidak ada jagung dan lain sebagainya, tidak ada ikan. Tidak, selama bumi masih ada, semua itu masih ada. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan untuk mencukupkan kehidupan manusia. Tuhan yang mengizinkan manusia sekarang ada 6,8 miliar, betul? Hampir 7 miliar. Nggak perlu dibunuh. Tuhan yang Maha Kuasa kok, Maha berdaulat atas ciptaannya. Nggak perlu ada depopulasi penduduk bumi. Nggak perlu. Itu menentang kedaulatan Allah yang Maha Kuasa. Nggak perlu. Tuhan izinkan 7 miliar, maka persediaan di bumi tetap cukup, dicukupkan Tuhan. Oh ya, orang dari yang tidak ada diciptakan menjadi ada. Jadi apalagi dari yang sudah ada bisa dilipat gandakannya. Orang cuma 2 ekor ikan, 3 roti, betul? 2, 5 ya, ya kan? Bisa memberi makan 5.000 yang terhitung hanya laki-laki. Tuhan yang sama nggak berubah. Hari ini pun dia melakukan hal yang sama dan lebih dahsyat dari situ. Oleh sebab itu, tolaklah kalau ada orang-orang duniawi yang ingin memunahkan, mengurangi populasi penduduk bumi. Bukan dia yang berkuasa, Tuhan yang berkuasa. Amin, Bapak Saudara. Ada amin, saudaraku? Jangan takut, selama bumi masih ada, Tuhan bertanggung jawab menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, menghidupkan ikan, menghidupkan burung, apapun yang dibutuhkan oleh manusia. Haleluya, amin, gitu Bapak Saudara. Jangan diam aja. Semangat. Iya. Lalu Matius 4 ayat 4 dikatakan, manusia tidak hidup dari beras saja, tidak hidup dari gandum saja, tapi juga, kata juga ya, hidup dari firman Tuhan. Yuk kita makan firman Tuhan itu. Roh kita memakan firman Tuhan itu. Bukan maksudnya saudara ambil ayat-ayat Alkitab lalu saudara kunyah, nggak begitu. Izinkan rohmu memakan firman Tuhan itu, mengunyahnya, memamah biaknya. Janji-janji Tuhan itu, perintah Tuhan, larangan Tuhan. Makan. Manusia, kita ini manusia. Manusia rohmu, manusia rohku memakannya, maka saudara akan hidup. Apalagi firman Tuhan yang perlu dimakan oleh roh kita, janji pemeliharaan, janji perlindungan, ya kan? Janji penyediaan makan minum. Dia berjanji akan menambahkan, dia akan tambahkan. Itu maksudnya makan. Jadi manusia tidak hidup hanya dari beras, gandum saja, tetapi ya dari dari firman Tuhan dan dari firman Tuhan. Makanya makanlah firman Tuhan itu. Izinkan rohmu setiap hari memakan firman Tuhan,
menelannya sehingga rohmu sehat, kuat, dan daya tahan tubuhmu pun jadi kuat. Iman kuat, imun kuat. Amin saudaraku. Itu. Jangan takut dengan segala intimidasi yang datang dari dunia ini. Yesaya 29 ayat 11 dikatakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Kalau kita disuruh masuk dalam pintu melalui pintu yang sesat dan jalan yang sempit, bukan untuk mencelakakan, tapi menyelamatkan saudara-saudara, memberi masa depan, the future, the endless future yang tidak ada akhirnya itu, itu dia bukan rancangan kecelakaan yang dirancangkannya. Makanya saudara harus hati-hati memilih sekarang ini, jangan salah pilih. Lalu Wahyu 3, Wahyu 3:10 katakan, sudah saya bacakan tadi, dia akan melindungi saudara dan saya yang bertekun melakukan firman Tuhan dan bertekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Jangan mengabaikan, tapi bertekun menantikannya. Maka perlindungan, pemeliharaan, penyertaan itu akan nyata, akan menjadi realitas. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya, itu dia, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali kepada topik kita. Topik renungan kita, hidup demi kelangsungan hidup di bumi atau kelangsungan hidup kekal di keabadian. Dua-duanya saudara-saudara. Selama kita di bumi, Tuhan akan pelihara sehingga kita akan kita akan bisa melangsungkan kehidupan kita selama di bumi. Jangan takut. Jangan takut. Semua yang manusia butuhkan sudah disediakan terlebih dahulu. Hari itu di zaman Adam dan Hawa, saudaraku, itu buah-buahan, sayur-sayuran itu disediakannya. Di zaman kita sekarang ini selain buah-buahan, sayur-sayuran, uang juga kebutuhan kita Tuhan bisa sediakan. Katakan amin. Percaya aja, melekat aja kepada Tuhan. Percaya janjinya, melekat kepada Tuhan. Uang juga bisa Tuhan sediakan dengan cara Tuhan. Tuhan bisa transfer ke nomor rekeningmu. Amin saudaraku. Percaya aja, dia yang berkuasa atas dompet seseorang, atas tabungan seseorang. Seseorang bisa dibuatnya gelisah, tak tenang. Tetap ingat saudara, saudara diingatnya terus. Aduh, si anu siapa nama saudara? Namamu yang diingat orang itu. Karena Tuhan bekerja di balik imanmu itu, maka kebutuhan akan uang pun Tuhan akan cukupkan. Kalau Tuhan mau tolong saudara dan saya supaya bisa berlangsung hidupnya di bumi dengan makanan, dia akan kirimkan makanan. Kalau Tuhan mau tolong kita supaya bisa berlangsung hidup kita dengan uang, karena kita butuh uang, Tuhan akan tolong kita dengan uang juga. Gak usah takut. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang penting saudaraku, satu hal, jangan sampai salah pilih. Saya akhiri dengan ilustrasi apa yang terjadi di Taman Eden. Ini penting sekali. Apa yang terjadi di Taman Eden? Di Taman Eden, sebelumnya Tuhan sudah menyampaikan pesan, jangan makan buah terlarang itu. Kan gitu ya? Jangan makan. Nah setelah itu, Adam dan Hawa diberi hak free will, kehendak bebas untuk memilih taat perintahnya atau tidak taat perintahnya. Diberi itulah hebatnya Tuhan. Enggak dipaksanya, enggak dijadikan manusia itu, Adam, Hawa, saudara dan saya seperti robot, enggak. Tapi sebelumnya dia sudah beri warning, udah beri peringatan, larangan, jangan ya, kalau kau makan akan mati, ya kan? Kan begitu. Tapi Adam, Hawa, Adam melalui Hawa, Bapak Ibu Saudara, apa yang mereka kerjakan? Mereka menggunakan free will-nya, kehendak bebasnya untuk tidak
menuruti larangan Tuhan, tidak menuruti perintah Tuhan, tidak menuruti warning Tuhan, dimakannya. Setelah dimakannya udah terjadi, maka terputuslah dia dengan Allah, maka sudah masuk dalam tubuhnya itu makanan, itu barang, nggak bisa lagi dikeluarkan, saudara-saudara, nggak bisa lagi dikeluarkan itu barang, karena dia yang memilih memasukkan barang itu di dalam tubuhnya. Nangkap maksud saya, saudaraku? Perkara yang sama iblis lakukan kepada penghuni planet bumi ini. Perkara yang sama, cara klasik di Taman Eden dilakukan hari-hari ini. Sudah ada peringatan Tuhan melalui orang, melalui ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, melalui informasi-informasi yang valid. Jangan masukkan ke dalam tubuhmu. Tetapi ada orang tidak peduli, dimasukkan juga dalam tubuhnya. Apakah Hawa dan Adam mati seketika itu juga? Enggak, ada rentang waktunya. Ada rentang waktunya, saudara-saudara. Jadi saya harap saudara nangkap apa maksud saya. Ya, saudara, saya berharap saudara menangkap apa maksud saya. Ya, jadi pilihlah hidup, utamakanlah, ya, prioritaskanlah kelangsungan hidup di dalam kekekalan dengan taat pada perintah dan larangan Tuhan. Kiranya Tuhan, kiranya Roh Kudus memberi pencerahan yang lebih akurat, lebih tajam kepada saudara sekalian tentang pesan-pesan yang disampaikan pada malam hari ini. Kami berdoa, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada saudara. Ingat, Roh Kudus, firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau dia datang, yaitu roh penghibur itu, penolong yang lain itu akan menginsafkan dunia akan apa? Akan kebenaran, akan dosa dan penghakiman. Kiranya Roh Kudus menginsafkan saudara akan kebenaran yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kita berdoa.